warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di podcast tentang ini ya, homeschooling. Alhamdulillah nih ada Pak Brian mau diwawancara. Pak Brian ini sebetulnya harusnya diwawancara soal hidroponik loh ya. Mungkin yang penggiat hidroponik tahu Pak Brian. Geraknya apa Pak kalau pupuknya Pak? Hidroje ya. Mungkin yang penggiat hidroponik pasti kenal dengan Pak Brian ini. Nah, tapi sekarang judulnya bukan hidroponik ya, tentang homeschooling. Kenapa? Karena saya sendiri sekarang sedang melakukan aktivitas homeschooling dengan anak saya, dan kita ingin sharing aja dengan Fabrian. Kebetulan anaknya juga homeschooling. Yang pertama ya, tadi ya. Kalau yang itu masih belum SD, nanti SMP-nya homeschooling. Oh iya. Nah, kita akan cari inspirasi bisa datang dari siapa saja ya, dan dari mana saja. Oke Pak, Bapak biasanya orang homeschooling itu ada ketidakpuasannya dengan pendidikan sekarang. Menurut Bapak apa sih yang kurang dari pendidikan kita sekarang? Oh ya, kayaknya terlalu diseragamkan ya. Menurut saya Terlalu diseragamkan sehingga karakter anak itu tidak memberikan pendidikan berdasarkan karakter anak. Sementara kalau homeschooling saya lebih ya apa yang memang karakter anak yang akan ditonjolkan. kalau karakter anak ya. Kan sekarang mungkin karena ada pandemik ya, jadi kita dipacu lebih cepat lagi. Sebetulnya mungkin keinginan itu udah dari dulu ya. Udah dari dulu. Nah, untuk homeschooling itu konsepnya gimana Pak? Yang sepengetahuan Bapak itu gimana? Jadi homeschooling itu apa ya? Bukan memindahkan sekolah ke rumah. Kebanyakan kan mungkin persepsinya memindahkan sekolah Ya. ke rumah gitu. Jadi aktivitasnya sama dengan aktivitas sekolah tapi di rumah. Kalau menurut saya homeschooling itu justru pendidikan berbasis keluarga. Iya. Berbasis rumah gitu. Iya. Jadi sama sekali nggak ada hubungannya dengan seperti sekolah formal gitu. Iya. Tidak harus seperti sekolah formal Ya, ya. ada belajar matematika, ada belajar kimia dan sebagainya gitu kan. Iya. Kalau memang anaknya enjoy di belajar matematika ya kita memang akan diajarkan matematika. Tapi anaknya nggak enjoy ya tidak usah dipaksakan. Tidak Gitu. bisa dipaksakan. Jadi lebih fleksibel ya, minat dan bakat anak. Siapa lagi ya? Nah, kalau saya sih gini Pak, kalau misalnya kalau saya mungkin pemahamannya beda ya kan kayak Pak Brian gitu, karena saya masih mungkin pendidik gitu ya, jadi masih bayang-bayang sekolah tuh masih kental gitu, jadi kayaknya saya masih seperti memindahkan gitu. Sekolah. Nah, itu gimana Pak? Belum kebayang tuh sama saya, maksudnya contohnya Pak, contoh realnya. Gini, kalau saya kebetulan banyak menerapkan pendidikannya ke anak saya berbasis project. Berbasis yang sekarang lagi digarap anak saya ini berbasis project, social project. Dia bikin satu komunitas untuk yang akan berdampak sosial gitu. Oh gitu Pak. Ya. Komunitas Namanya Sahabat Jelantah. Sahabat Jelantah. Ya, jadi akan leader project ini kebetulan Mentari bikin satu komunitas Sahabat Jelantah yang nanti dia akan presentasi ke sekolah-sekolah ya. Di sekolah itu ada mungkin yang orang mampu, ada yang juga kurang mampu. Nah, ke sekolah itu akan menghimpun jelantah ya. Nanti jelantahnya akan dikumpulkan, kita akan uangkan jelantah itu, dan uangnya akan dikembalikan ke sekolah tersebut. Mungkin tidak dalam bentuk uang tapi dalam bentuk buku, dalam bentuk pakaian sekolah. Kalau biaya sekolah insya Allah sekarang udah gratis ya, semua di mana-mana rata-rata. ya. Kecuali sekolah swasta. Ya. Tapi mungkin ada juga yang secara ya mungkin pakaiannya gitu kan, dari sisi nggak sanggup beli sepatu, beli tas, beli pakaian seragam gitu. Nah, kita akan yang tadi hasil penampung jelantah itu ya kita akan kembalikan ke mungkin tidak ke semua, berarti ke beberapa orang yang membutuhkan untuk
kita salurkan kembali. Oke, luar biasa ya. Mungkin teman-teman ini kan kerjaan orang dewasa sih ya Pak. Ya. Mungkin teman-teman perlu tahu kalau Mentari ini kelas 1 SMP ya. Udah dirangsang untuk bersosialisasi membuat proyek yang berdampak pada masyarakat Pak ya. Itu luar biasa sekali. Nah, itu mungkin kelemahan yang saya dapat Pak. Saya lulus gitu ya sampai kuliah S1 pas keluar sekolah saya mau ngapain ya selain cari kerja gitu. Saya kalau misalnya cari uang selain cari kerja apa sih, saya bingung gitu. Nah, mungkin itu salah satu kekurangan dari sekolah formal yang sekarang gitu Pak ya. Kalau dengan berbasis project tadi ada banyak yang bisa dipelajari, mulai dari tadi ke leadership. Leadershipnya akan terbangun gitu kan, terus jiwa sosialnya juga akan terbangun, terus memanage manage projectnya juga akan terbangun, terus ketika dia presentasi juga public speakingnya akan terbangun gitu ya. Emang ini tahapannya udah tahapan SMP ya. Kalau tahapan SD yang akan dibentuk itu karakter dulu. Karakter anak gitu kan. Sekarang masih Pak bentuk karakter. SMP kan sekarang SMP kebetulan tetap dibentuk gitu. Memang dari awal saya selain sekolah formal, untuk SD-nya Mentari itu sekolahnya formal di SD biasa, tapi untuk SMP-nya kita homeschooling. Dan pas SD selain sekolah formal, saya juga tetap membentuk karakter. Jadi membentuk karakter itu mungkin kalau hal biasa mungkin di rumah, anak diberikan tanggung jawab kayak setelah makan cuci piring. Itu seperti itu, hal sepele seperti itu. Life skill ya, seperti itu gitu kan. Terus kebiasaan baik apa yang akan diterapkan ke anak-anak, itu kan dibiasakan nih, kita checklist. Ada checklistnya. Ada checklistnya. Itu kontrol ya. Kontrol kebiasaan baik ini 1 hari, 2 hari, yang ini 3 hari, yang ini nanti akan terbentuk sehingga karakternya sudah terbentuk. Karakter seperti apa yang ingin dibentuk gitu kan. Itu juga hasil diskusi antara bapak, ibu, dan anak gitu kan. Kita diskusikan, kamu lebih seneng ke arah mana gitu kan. Jadi tidak berdasarkan keinginan si bapak saja atau keinginan si ibu saja. Jadi kita mulai mendefinisikan dulu, oke, pendidikan seperti apa yang ingin kita dapatkan gitu. Yang ingin dapat si anak. Pak, itu kalau itu dilakukan setelah homeschooling SMP atau sebelumnya seperti itu? Awalnya kebetulan untuk pembentukan karakter itu saya sudah masukkan ketika masih sekolah formal. Masih SD ya? Masih sekolah formal, jadi saya juga selain sekolah formal juga cari-cari referensi lain gitu. Sebenarnya pengen homeschooling itu dari SD ya sebenarnya pengennya. Cuma masih ini juga salah satunya yang mungkin akan ada di benak bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin menerapkan homeschooling. Homeschooling itu ada ijazahnya enggak? Nah, itu dia Pak. Itu yang ditakutkan kan legalitas itu ya, diakui apa tidak gitu. Nah, kebetulan kalau saya memang ada 2 hal ya. Kalau ijazah itu tadi adanya di sekolah formal, bukan di sekolah homeschooling. Tapi bisa disiasati mungkin dengan ikut paket PKBM dan sebagainya gitu kan. Tapi mau ada ijazahnya atau nggak ada ijazahnya itu juga pilihan. Pilihan. Artinya kalau anak saya nggak perlu ijazah, udah kamu punya life skill, saya yakin kamu hidup. Ya sih, tapi untuk banyak orang itu saya sih nggak berani kalau ya kayak Agim gitu kan, si ijazahnya disimpan nggak pernah diambil dan dia bisa hidup gitu. Ya betul. Ya itu mungkin nggak banyak orang yang sanggup seperti itu ya. Mungkin Mentari juga akan tetap ada saya tempuh untuk ijazah formalnya. Jadi nggak hanya life skill yang didapat. Oke ya, gini ya teman-teman, kita diskusi soal homeschooling. Kita kalau ada pertanyaan, jadi isi di kolom komentar. Kita ingin buat suatu komunitas gitu ya, sharing supaya kita berbagi ilmu ya Pak ya, untuk mencari konsep atau sistem yang terbaik buat keluarga kita sendiri ya, homeschooling gitu. Apalagi Pak ya yang perlu ditanyakan? Kalau saya sih memang masih terbawa Pak, jadi memindahkan sekolah gitu
Apalagi memang saya pikir kalau SD, anak saya SD-nya kelas 4 sama kelas 2 itu berhitung, membaca, minimal kan berhitung, membaca, harus menulis itu ada harus skill-skill utama yang harus dilatih. jadi saya sih setiap subuh gitu Pak, setiap subuh saya habis subuh karena saya kerja, jadi setiap subuh ada umi baca Quran, terus pamet gitu. Itu baru itu doang, penting mah yang penting sedikit tapi rutin ya. Nah itu ditambah lagi setelah itu pagi-pagi langsung jalan-jalan sana gitu ya, olahraganya ada. Rencananya sih habis tahajud mau ada lagi, cuman masih susah kan, itu berat ya untuk tahajud. Kadang kita juga masih susah gitu. Apalagi Pak ya, untuk project mungkin nanti bisa ditanyai apa, bikin video baru Pak. Bagaimana sih implementasinya gitu soal ini. Siap. Kalau Pak ya, kalau Bapak sendiri ikut PKBM, udah ikut atau belum? Oh, belum ya. Kalau misalnya konsep Pak, kalau yang misalnya anak orang yang baru nih, baru homeschooling itu apa, website apa gitu yang bisa jadi? Kalau saya kebetulan memang ininya ke Rumah Inspirasi. Rumah Inspirasi ya. Rumahinspirasi.com. Apa yang mengiklankan ya? Nggak apa-apa. Pak Aar sama itu praktisi homeschooling juga. Jadi sering sharing tentang homeschooling. Tentang homeschooling ya itu ya. Itu selain itu ada lagi Pak? Apa lagi ya? Banyak sih sebenarnya. Banyak ya. Cuma yang saya konsen ke sana gitu. Oke, nah Pak ini kalau orang awam pasti nanya ya Pak, biayanya besar nggak Pak kalau homeschooling? Besar apa kecil gitu? Tergantung sih sebenarnya itu. Ya. Bisa kita, kalau sisi budget bisa kita atur ya. Iya. Tapi kalau saya biasanya sekolah, misalnya saya pengen sekolah anak itu kualitasnya bagus. Iya. Biasanya saya mereferensikan sekolah mana nih yang bagus, misalnya sekolah X misalnya. Iya. Itu biayanya per bulan berapa gitu. Iya. Saya siapkan sejumlah itu. Kalau saya Standarnya. standarnya. Artinya nanti uang itu digunakan untuk anak-anak tadi, untuk projectnya, untuk misalnya kegiatan outdoornya, untuk apa itu disiapkan untuk seperti itu. Tapi kalaupun misalnya saya budgetnya minim, tapi saya pengen homeschooling, bisa nggak? Itu bisa diatur sebenarnya. Yeah. Itu tergantung kita sebenarnya. Homeschooling itu sangat-sangat fleksibel. Jadi sebenarnya bisa lebih mahal, bahkan lebih murah atau mahal tergantung budget, tergantung keinginan kita. tergantung kitanya gitu kan, merancangnya seperti apa. Kalau mungkin yang kebayang sama teman-teman di awal, termasuk saya ya, ketika pertama kali pengen belajar homeschooling itu, berarti nanti harus panggil guru datang ke rumah gitu kan. Itu rata-rata yang kepikiran seperti itu. Kalau saya sih enggak gitu kan. Saya justru merangsang anak untuk belajar mandiri. Sehingga ketika anak itu ketertarikannya ke sains misalnya, ya anak itu saya rangsang untuk belajar sendiri. Kamu harus tahu tentang sains. Kalau sekarang kan sebenarnya zamannya zaman kalau di zaman kita itu informasi itu sangat mahal gitu. Iya, betul. Kalau sekarang kita melimpah informasi, yang gratis, yang bayar, semua ada. Tinggal belajar asal mereka mau googling, itu udah secara informasi untuk belajar yang seperti itu udah. Berarti kalau bahasa Inggris juga penting banget ya Pak. Kalau misalnya di era banjir informasi ini, mungkin kalau kita pakai bahasa Indonesia informasinya banyak juga sih, tapi kalau pakai bahasa Inggris ini lebih lengkap lah ya. Oke, berarti itu juga bekal buat anak kita selain baca, berhitung, terus bahasa. Yang menarik tuh project Pak ya, project. Gimana tuh Pak project? Contohnya Pak, ambil satu project, tadi itu project ya. Kalau merancang project tuh gimana, kan tiap orang mungkin Bapak satu project kan tadi Pak? Jelantah ya? Jelantah. Merancang project gimana Pak contohnya Pak? Kalau project yang simpel nih, sebenarnya untuk misalnya untuk anak usia SD ya. Iya. Projectnya apa? Project masak salah satunya. Nggak harus, itu kan bukan harus yang besar gitu, ribet banget, gitu. apalagi melibatkan banyak orang gitu kan. Iya. Project untuk anak aja, belajar masak. Kadang-kadang zaman sekarang ada juga anak udah usia SMA. Kalau bahasa Sundanya nggak bisa. Itu dia. Itu bisa nyanggu acan kalau bahasa Sundanya. itu banyak gitu. Nah,
kebetulan kalau Mentari udah melewati itu gitu kan, udah melewati fase itu. Ketika dia sekolah formal dia bisa masak, masak telur, masak nasi, itu bisa ya kan? Iya. Artinya di awal memang kita saat sekolah saya ajarkan juga untuk itu gitu. Kemandiriannya tentang belajar apa tadi masak, dia udah bisa masak nasi, masak ya telur ceplok kayak gitu bisa, masak indomie bisa, masak ya mungkin kalau yang lebih Kue bisa kue. dia bisa masak, pernah masak pizza. Iya. Itu sempat saya kursuskan kalau masak pizza. Oh itu. Kamu belajar nih online, nih kamu belajar sendiri. Itu ngumpul sama ibu-ibu dulu. dia SD sendiri, temen-temennya ibu-ibu. Oh yang khusus itu. Khusus. Oh bukan khusus anak. Bukan. Oh, bukan. Kamu cari tahu di ininya, dia masuk grup, di grup WA biasalah, grup masak ibu-ibu. Saya khususin gitu kan di situ. Tapi anak saya seneng gitu, artinya dia bikin sama Lembayung sama Mentari ikut dua-duanya khusus itu gitu kan. Ada tadi bikin pizza gitu kan. Karena saya nggak bisa gitu untuk bikin pizza, tapi kalau yang lain yang Indomie yang apa kita ajarin sendiri. Ya jadi gitu ya, mungkin teman-teman jangan kebayang dengan apa proyek tadi apa jelantah Pak ya, Jelantah yang yang- bisa merubah, memberikan dampak buat masyarakat gitu. Mungkin yang kecil-kecil aja. Kecil-kecil Mas. aja bisa project masak gitu kan, jangan terus ada project apalagi project yang simple lagi, misalnya merancang liburan, termasuk merancang liburan anak-anak. Iya iya. Anak-anak saya rancang untuk misalnya liburan pengen camping kita outdoor gitu kan, Iya. kegiatan outdoor itu dirancang sama anak-anak gitu kan. Oh iya iya. Tanggalnya kapan udah mulai dirancang tuh, Biayanya budget berapa? yang diperlukan berapa, apa aja yang dibutuhkan, apa perlengkapan apa aja yang harus disiapkan, itu mereka yang ngerancang. Jadi dimulai dari yang sederhana ya, itu sekarang tuh jelantah itu luar biasa ya, banyak aspek yang dipikirkan. Iya. Itu ternyata dimulai dari Hal hal-hal kecil dulu. proyek-proyek yang sederhana gitu. Itu dia Pak, jadi saya itu belajar sekolah tinggi tapi kadang cara nyetrika yang bagus gimana gitu, atau Iya. cara bersikap kepada orang gimana, itu kan itu lebih penting lagi itu tuh. sebenarnya lebih penting lagi ya. Iya. Banyak orang yang pintar tapi ternyata di dunia kerja gagal gitu ya. Secara attitude nih. Attitude-nya itu yang kurang. Nah mungkin dengan homeschooling kita bisa mengetahui apa sih kekurangan di sekolah formal dan kita memberikan solusi yang lebih baik gitu Pak ya. Karena mungkin kalau di sekolah formal itu karena banyak anaknya gitu, sehingga memang tidak tahu harus pegang misalnya satu guru pegang 40 anak kan nggak mungkin bisa ke detek satu-satu si anak apa namanya karakternya gitu kan. Iya. Udah gitu standarisasinya juga semua disamain standarisasinya pinternya ya pinter matematika semua gitu Ya, kan. betul. Sementara anak beda-beda gitu kan. Minat dan bakatnya Ya. betul juga sama gitu ya. Ya sama kayak mungkin nggak bisa ngajarin ikan untuk terbang gitu kan. Iya betul betul betul. Malah stres ikan. Iya. Emang saya bukan untuk jadi terbang gitu ya. Iya. Ketika anak ini memang ada keunggulan di satu titik, ya kita kembangkan aja anak di satu titik itu. Ada yang sama Pak ya. Iya. Manusia itu gak ada yang sama, dan kita dikasih pendidikan yang sama gitu. Seperti itu ya, mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman. Kemudian Pak, mungkin salah satunya harus ada ini ya Pak, komunitas Pak ya. Nah itu lebih bagus lagi kalau kita bisa. Subang komunitas sudah banyak. Kayaknya belum. Ya. Belum ada ya. Nanti mungkin kita Ini bisa insya Allah kita bentuk lah. kita bentuk ya. Subang, Mudah-mudahan ya. komunitas homeschooling Subang. Oke teman-teman, tadi bisa kita simpulkan ya. Jadi kita memberikan apa dengan homeschooling, kita cari solusi ya, untuk mengurangi kekurangan apa sih yang ada di sekolah formal. Terus pola pandang baru Pak ya. Ya. Pola pandang baru tidak hanya yang diajarkan itu otak gitu ya yang dilatih, tapi apa lagi, Skill, attitude, gitu. social skill gitu, mengambil keputusan segala macam ya. Terus sampai terusnya apa, proyek ya Pak ya? Proyek itu tidak dimulai dari yang kecil-kecil, naik. Apa lagi Pak kira-kira? Ada lagi Pak? Apa ya? Closing statement terakhir nih. Intinya jangan pernah
takut ya, jangan pernah takut untuk homeschooling gitu kan. Mungkin ya sesuatu yang paling dikhawatirkan ketika anak itu homeschooling adalah karena berbeda dengan yang lain. Iya. Sehingga dicap anak kamu nggak sekolah. Itu juga mungkin salah satu yang mungkin ya memang harus kesiapan dari kitanya juga harus sudah siap dengan itu. Dengan itu semua ya. Oke teman-teman, makasih nih Pak Brian nih, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita nanti kalau diundang lagi mau ya. Siap, insya Allah. Kita berbagi ilmu ya, bukan berarti kita lebih pintar, ini hanya berbagi aja. Berbagi. Mudah-mudahan jadi inspirasi. Oke. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.